Widih. Oke. Oke, jadi sesi ini kita mau sharing-sharing seputar hikmah haji gitu. Mudah-mudahan adik-adik siap. Mudah-mudahan bisa didengar lagi katanya Ian Doyan katanya Oh lagi iya. berangkat haji. di mobil. Iya. Lagi Lagi jalan, lampu jadi merah nggak Oh, bisa kali. lagi di ngomong. mobil malah malah bisa ngetik. Bukan udah nyampe Lagi lampu kali. merah kali. Iya bener. 20 menit lagi dia masuk. Jaga aja jam Oh, 9. oke oke. Atau ada Oke. speech to text ini fiturnya Raiza. Udah. HP. Fitur mobilnya. Pakai Siri. Gak Nggak ada ada, tuh podcast mah nggak dijawab. ada ya. PKWKWK nggak bisa di speech to text. Iya. Itu bukti valid. Terus. Oke, dimulai dari mana dulu nih anaknya? Dari nggak tahu dari apa. Dari haji. Em, jadi kan insya Allah lah ya, eh, kan itu kan salah satu rukun Islam ya gitu. Jadi kan prioritas tuh sebenarnya gitu. Karena ya 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 prioritas kalau mampu kan gitu. Jadi kalau misalnya emang udah mampu, daftarlah gitu kan. Karena ya siapa tahu jadi dipercepat gitu kan, namanya juga niat gitu kan, gitu. Jadi ya karena dia salah satu rukun Islam, jadi ya kita juga sebenarnya kan kemarin berangkat ke Australia juga mikirnya setengah niatnya itu setengah niatnya itu Wede. haji gitu. Jadi 50-50 lah semangatnya antara nyelesain S3 sama haji gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah tahun lalu tuh sebenarnya kelewat gitu. Karena kan sistemnya berubah-berubah gitu kan. Wah, ternyata mekanismenya berubah gitu kan. Ternyata mereka pakai undian. Nah, sedangkan tahun ini tuh kan mekanismenya berubah lagi. Aku udah nanyain tuh dari tahun kemarin juga. Sekarang pakai apa? Nanya lagi kan ke yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, jadi emang kalau haji itu kan walaupun kita tahu ya apa aturan manusianya kalau di Indonesia nunggu sekian tahun gitu kan. Misalnya 20 tahun apa gimana gitu kan. Atau kalau ONH plus nunggu sekian tahun, aturannya begini, syaratnya begini, harga biayanya segini, sekian, sekian. Itu tuh kan aturannya manusia aja kan, ya nggak sih? Gitu. Tapi kan Iya. kalau Allah udah manggil tuh, ya Bismillah aja tuh tiba-tiba bisa berangkat tuh berangkat aja gitu. Kalau nggak dipanggil, mau udah punya duit sebanyak apa, nggak berangkat ya nggak berangkat aja gitu. Nah, off the record nggak tahu ayah cerita nggak? Ayah tuh sebenarnya kan niat berangkat haji juga tuh tahun ini katanya. Iya. Terus ayah nggak bilang-bilang Tadinya tuh. mau pamer Iya, di grup. iya, iya. Ayo Cuman lagi ya ini gitu. niatnya Terus. siapa tahu ketemu kan gitu ya. Maksudnya bukan niatnya begitu, tapi ya emang Iya. pengen berangkat juga gitu kan. Ya mungkin udah lama kangen juga dengan suasana haji gitu. Tapi ya gitu itu balik lagi membuktikan kalau bukan masalah uang doang gitu kan. Mau kita cobain pakai furoda kayak gimana, yang gagal berangkat juga banyak gitu kan. Gitu. Termasuk kita yang sebenarnya potensi berangkatnya kecil gitu. Ya itu kan baca kan tulisannya Kak Hilmi ya gitu. Gitu. Itu kalau ntar diceritain lagi deh sama Kak Hilmi deh detailnya kayak sebenarnya kayak ya emang kalau Allah kasih ya kasih aja gitu. Jadi maksudnya aturan Allah sama aturan manusia itu kan bisa jadi nggak sejalan ya gitu. Aturannya begini, tapi begitu dipanggil panggil aja. Yang penting sih kayak Bismillah aja. Kita umur berapapun niatin aja berangkat secepat mungkin. Karena makin cepat itu makin bagus. Menurut kita ya gitu. Ternyata ya karena memang haji itu nggak gampang gitu. Maksudnya butuh fisik yang mapan juga gitu ya, fisik yang prima juga gitu. Jangan sampai tua kayak jamaah Indonesia di sini gitu kan. Jadi kayak ya nggak terlalu optimal lah walaupun itu akhirnya balik-balik lagi takdir gitu kan gitu. Nah barangkali mau nambahin dulu prosesi berangkat. Masih berangkat. Iya. Iya, jadi kalau dari aku sih gini, karena kan sama ayah juga disuruh sharing ya. Jadi Mm-mm. yang pertama, yang tadi Kania bilang, makin cepat berangkat itu makin bagus. Kalau dari aku bukan cuma dari sisi fisik ya gitu. Kalau dari ibadah fisik kan eh, ya semua orang juga bisa beda-beda gitu ya. Ya Deddy Corbuzier udah 50 tahun juga dia berotot juga gitu. Tapi justru dari sisanya, sisa umurnya Iya. kalau aku mikir gitu. Mm-mm. Karena kalau bisa dapat banget hajinya, kan haji itu kan didoainnya haji mabrur ya.
Orang mikirnya haji mabrur itu haji yang diterima, padahal diterima itu kan makbul ya, ibadahnya diterima dan segala macam. Jadi mabrur itu kan kalau kata ayah juga kan diingetin waktu pertama, akar katanya kan dari birun gitu ya. Bir itu kan baik gitu, kayak birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua gitu ya. Jadi haji yang membawa kebaikan gitu ya. Jadi yang kalau semua manasiknya itu dilakukan, terus substansinya itu esensinya dihayati, bukan cuma tawaf cepet-cepetan muter gitu ya, sa'i yang penting beres 7 putarannya gitu ya, terus kayak bermalam, ya yang penting kan kita bermalam gitu ya, semua syarat rukun terpenuhi itu artinya diterima kan, nggak seperti itu gitu ya. Tapi benar-benar dihayati sih tiap manasiknya tuh artinya apa gitu. Karena ternyata kalau dipikir-pikir tema besarnya itu sesuai zikir utamanya Opi siapa Imal sama Ian gitu ya kan, labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik gitu ya. Jadi aku hadir di sini ya Allah, bahwa kita menyaksikan benar-benar nggak ada sekutu buat kamu gitu ya, dan benar-benar Allah itu yang berkuasa sama segala sesuatu gitu. Jadi tema sentralnya haji itu benar-benar kayak kita di apa di training bener-bener tauhidnya nih bener atau enggak gitu. Ya kayak kita aja kan dari pertama udah langsung kan masalah tauhidnya tadi yang Kania cerita gitu. Bukan masalah punya duitnya, bukan masalah punya apanya. Karena banyak tuh yang komentar, misalkan orang sini gitu ya. Ya kalau kita kayak apa Mas Hilmi sama Mbak Sofa, kita punya duit juga kita mau berangkat gitu. Nah, padahal bukan masalah punya duitnya gitu. Ya banyak juga yang punya duit tapi nggak berangkat kan gitu. Karena kayak orang yang komentar tadi aja misalkan ya, itu begitu daftar sekali ditolak verifikasi dokumennya udah gitu, selesai gitu. Sedangkan kita itu kan Hmm. berkali-kali gitu ya, tapi itu juga dari sisi kitanya ya, Pi ya. Jadi ujung-ujungnya lagi-lagi memang sama Allah udah ditentukan ya, tetap ya itu judulnya undangan Allah. Dan bukan cuma haji ya, ya semua hal di dunia ini kan udah ketentuannya Allah gitu. Tinggal kita tetap ada usahanya atau enggak untuk memantaskan diri untuk itu gitu ya. Jadi nanti match gitu antara takdirnya Allah sama apa yang kita usahakan. Meskipun jelas nggak ada garansi ya 100% bahwa kalau kita ngerjain ini bakal berhasil dan segala macam. Nah, itu yang pentingnya gitu ya. Karena kalau ya di kita aja ya, di kasus kita kan udah visanya visa student, waktu pertama ditulis bahwa itu nggak bisa gitu, tapi kitanya tetap kekeh gitu ya, kita tetap coba-coba aja gitu, terutama kan ya, coba-coba aja lah, siapa tahu kuotanya kosong gitu ya. Ya ditolak beberapa kali juga tetap upload lagi gitu ya. Nggak bisa pakai kontrak rumah nih, pakai apa rekening listrik, terus ganti lagi pakai rekening apa gitu ya, segala macam, akhirnya digabungin semuanya gitu sampai akhirnya bisa lolos gitu kan. Terus sampai akhirnya ya itu udah dititipin paspornya waktu mau ngurus visa, eh, tadinya ditolak tuh Pi, gitu. Itu kalau kita cerita ke Hmm. orang lain, itu aku ceritain tuh ya, ketemu orang Indonesia mahasiswa di Arab gitu. Diceritain kayak gitu gitu Hmm. ya. Kita tadinya nggak bisa loh gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah gitu ya bisa visanya keluar gitu. Itu komentarnya dia Hmm. coba. Wah, ternyata pegawai Australia ini juga ya, KKN juga ya gitu. Jadi Oh dikirain gitu. nyogok gitu ya, dikirain Hmm. syekhnya itu nyogok Hmm. padahal nggak ada gitu ceritanya gitu. Jadi padahal Hmm. syekhnya yang bantuin ngurusin itu cuman dia ketemu sama orang pegawai sebelum itu gitu ya. Terus pas Hmm. setelah ngurus beres, paspornya Hmm. dibalikin semuanya ya kecuali punya kita nggak lolos dua itu. Pas Jumatan ketemu lagi sama petugasnya, ditanyain gitu, gimana Hmm. semua urusan kamu beres gitu. Ya Hmm. alhamdulillah ini semuanya beres kecuali dua ini gitu ya. Cuman dua ini ya student visa gitu, apa boleh buat gitu ya. Ya cuman saya agak sedih aja sih karena ada dua orang yang bakal nggak happy nih gitu. Bilang begitu doang Hmm. sayangnya gitu. Terus si petugasnya Hmm. balik lagi, ya udah sini kamu ikut saya ke atas gitu. Gitu, Wih. jadi dibawa lagi di kantornya ini udah dikasih gitu ya, visanya dikeluarin gitu. Jadi nggak ada judulnya ngerayu-ngerayu, lobby apa gitu segala macam gitu ya. Jadi emang nggak jelas gitu ya gimana Allah bermainnya di situ gitu. Jadi emang kalau udah ya itu kita terima kasih ke syekhnya juga kan gitu kan, kita paspornya diambilin temen Pi gitu. Temen itu juga mungkin Hmm. masih awam ya judulnya gitu. Jadi Hmm. diceritain kayak gitu terus bilang ke kita tuh kayak seakan-akan kita tuh harus berterima kasih sama syekh itu gitu ya gitu Hmm. kan seakan-akan kan kayak gitu ya, kita utang budi tuh gitu, padahal kita
kita terima kasih ke si syekhnya itu, ya jawabannya cuma gitu doang gitu. Ya ini kalau udah Allah undang, nggak ada yang bisa bilang enggak gitu. Jadi kamu doain aja saya gitu. Jadi kalau kebayang kalau kita orang normal Indonesia kan, ya alhamdulillah ya gitu ya. Untung saya kenal sama tugasnya apa gitu. Iya, iya. Kan gitu ya. Ini padahal nggak Iya. ada ceritanya gitu. Nah itu dari pertama aja kita kan udah dipiurkan gitu ya. Apalagi ditambah waktu ngobrol ketemu sama ayah diceritain kayak gitu. Ayah mau furoda. Jadi kan kita makin kerasa gitu ya bahwa benar-benar nggak bukan masalah duit gitu. Masalah ayah kurang duit apa sih gitu ya. Mau berapapun bisa dibayar gitu. Tapi yang sama Allah nggak dikasih gitu. Jadi jadi ingetin sama ayah gitu ya. Emang udah dipilih buat tahun itu ya harus benar-benar disyukuri dan disiapkan sebaik-baiknya lah gitu ya. Nah, itu jadi kalau aku sih pesannya yang pertama tadi meskipun usia masih muda gitu ya orang mikirnya haji umur berapa dan segala macam. Jadi bukan masalah fisiknya justru eh, apa haji usia muda bagus itu memang iya gitu ya karena banyak fisiknya. Tapi justru yang dipikirin kalau bisa hajinya usia muda dan kamu bisa dapet apa esensi dari hajinya pengalamannya benar-benar dapat semua gitu ya keseluruhan ibadah haji itu yang bisa kamu lakukan sepanjang sisa usia kamu itu jauh lebih besar lagi gitu ya kan kayak kalau nanti baca di Al-Baqarah tuh ya apa 124 ke belakang gitu ya, itu kan diingetin ayat juga ya itu kan justru setelah Nabi Ibrahim disuruh bikin Ka'bah apa segala macam terus minta doa jadi pemimpin orang yang bertakwa apa segala macam itu kan setelah diuji semuanya kan gitu ya dan semua ujian itu kan yang kita ikutin kan gitu ya, si Safa Marwahnya, nyembeli Ismailnya gitu ya, terus lempar jumroh itu kan sebelum itu justru gitu. Setelah semua ujiannya beres, baru bangun Ka'bah gitu. Jadi kayak itu ditempa dulu sebelum ya mungkin ada tugasnya lagi yang lebih besar lah gitu ya. Dan itu tauhidnya kayak udah mateng gitu ya, bahwa ya kita harus struggle gitu ya, ikhtiarnya harus maksimal gitu. Tapi jangan bergantung ke ikhtiar gitu. Karena kalau kamu bergantung ke ikhtiar, itu udah another syirik kan gitu ya. Bahwa yang berkuasa tuh Allah, bukan ikhtiar kita. Bahkan bukan doa-doa kita gitu ya. Jadi jangan mikir kita udah doa di tempat yang mustajab, di waktu yang paling mustajab, ya kita tetap yakin dikabulkan Allah gitu. Tapi Didengar ya Allah. didengar Allah, ya yakin pasti direspon gitu ya. Tapi jangan mikir bahwa misalkan ternyata nih, katakanlah misalkan ya gitu ya. Oh nanti ternyata Opi eh, jodohnya jadi deket nih gitu ya. Langsung lancar nih gitu. Eits. Ya, ya alhamdulillah itu gara-gara didoain Kak Hilmi sama Kania. Enggak gitu tetap. Itu jadi urusannya Allah gitu. Jadi emang agak-agak tipis ya gitu. Maksudnya gini, ibaratnya aku suka mikir tuh kalau siapa Opi misalkan foto sama Pak Menkes gitu ya. Orang kan suka gitu ya, foto sama Menkes dipajang gitu. Itu tuh yang hebat siapanya sih gitu. Opinya atau Pak Menkesnya gitu. Kan bisa dua-duanya ya. Bahwa karena orang kan pengen seakan-akan mengidentifikasi dia dekat sama Menkes dong gitu ya. Tapi yang situasi aslinya kan justru itu menunjukkan kehebatan Menkes gitu, bahwa dia humble untuk berfoto dengan orang yang nggak jelas nih gitu ya, yang tidak dikenal gitu ya. Itu sudah sama gitu. Jadi doa dikabulkan itu bukan menunjukkan kehebatan orang yang berdoa gitu, tapi nunjukin kehebatannya Allah justru yang bisa ngabulin doa siapa aja gitu ya. Nah, jadi yang gitu-gitu kan kayak tipis ya mungkin bedanya gitu ya. Nah, yang gitu-gitu di di tuh di apa di tempat tuh selama haji. Makanya valuable banget lah gitu ya pengalamannya. Dan memang struggle gitu ya. Itu yang harus diingat. Nah, kalau buat haji memang itu karena tempaan jadi ya apa usahanya itu benar-benar ada struggle-nya di situ gitu. Jadi jangan berpikir kalau kita katakanlah mau haji furoda gitu ya atau ONH plus gitu ya bayarnya mahal itu minta fasilitas yang macam-macam gitu. Nah, itu mindset yang keliru dan kayaknya kebanyakan di Indonesia orang-orangnya kayak gitu tuh, Pi. Jadi mentang-mentang ONH plus kayak pengennya penginapannya yang bagus, apalah gitu ya, tendanya yang bagus apa segala macam. Begitu nggak kebagian tenda dikit, dia langsung kabur tuh dari yang harusnya bermalam di Mina, tapi dihitung-hitung
jamnya, yang penting udah hitungan bermalam gitu ya, minimal 4 jam, habis itu pergi ke apartemen gitu. Itu banyak yang dari Indonesia kayak gitu ya, karena mikirnya udah bayar lebih harus Sayang nyaman lah. hotelnya nggak dipakai gitu. Gitu. Padahal ya itu emang meant to be a struggle gitu ya, memang dimaksudkan untuk sebagai suatu perjuangan gitu kan. Justru dari situlah dapat banyak experience-nya gitu ya, hikmah-hikmahnya segala macam. Ya itu baru dari awalnya doang tuh ya, udah kepanjangan. Udah lama Udah aja lama kita sampai jam 12 malam. Ya itu yang paling memotivasi kan gitu ya. Sama soalnya aku juga motivasi haji itu pertama kali, kalau aku kan dulu juga habis nikah tuh Pi. Ya, aku ingat soalnya waktu itu kan kita ke Taman Mini gitu ya. sama Umi juga nggak sih, Pi? Nonton film di Keong Mas tuh kan random kan itu. Apa tuh judulnya? Filmnya film haji Itu Pi. film Film Journey haji. to Haji Journey to atau apa Haji. gitu-gitu loh. Kalau nggak salah Ingat orang nggak? dari Afrika tuh gitu. Yang jalan Heeh. naik apa Nanti sih? terus di tengah-tengah dia kan ketemu ada si penyamun gitu-gitu kan. Yang naik hajinya tuh Heeh. jalur darat Iya gitu, jalur Pi. darat, naik kuda lah gitu. Oh. Gitu. Jadi maksudnya dari situ kan kerasa banget apa ya, total actionnya gitu kan waktu itu gitu. Makanya dari situ kayak kepikiran kepengennya tuh dari situ gitu ya. Kayaknya kerasa banget kita menuju Allah tuh memang ya serius lah gitu ya. Gitu. Jadi usahain ya gitu. Memang mungkin ya ada kelebihan kekurangannya sih. Maksudnya nunggu katakanlah udah nikah atau belum gitu ya. Memang ada banyak kelebihannya. Kalau misalkan udah nikah kayak aku sama Kania kan kayak sepanjang apa ritualnya tuh bisa diskusi kan gitu, dan dapatnya kan jadi sama gitu. Karena kalau kamu lihat di sana itu orang kan macam-macam ya, kayak aku tadi cerita gitu ya. Orang tawaf aja beda-beda kok gitu ya. Ada yang selfie depan Ka'bah yang buat dia yang penting, ada yang buat dia Nyalain yang penting. TikTok. Ya, bahkan itu orang foto video itu bukan video loh, Pi. Kan kelihatan ya kalau TikTok tuh kan ada Iya, menu-menunya kan goyang-goyang. ya. Iya, iya, iya. TikTok gitu ya yang dipasang gitu ya, TikTok live gitu segala macam. Jadi ya cerminan kita kita kan juga nggak mengejudge ya, maksudnya bukan berarti dia lebih jelek kita lebih bagus kan. Gue doang lebih khusyuk. Nah kalau udah kayak gitu kan juga udah keliru ya gitu. Tapi kan kita bisa lihat orang tuh masing-masing tuh beda-beda gitu. Beda-beda. Dapatnya juga masing-masing ya beda-beda gitu ya. Ya, Dan ya ujung-ujungnya kita doain aja semua supaya ya terima. diterima amalannya. Kalau misalkan memang ada yang melenceng-melenceng, nanti suatu saat dia dikasih hidayah gitu ya, dikasih pemahaman yang lain. Karena kan kita pengennya ya semua orang bagus gitu ya, bukan cuma kita doang yang bagus lah gitu. Nah, jadi kalau misalkan bisa memang bareng udah suami istri itu enaknya gitu ya. Jadi nanti kan sepanjang hidup tuh inget terus gitu ya value-nya dari haji itu apa yang kita dapat, bisa ngingetin lagi gitu. Tapi ya sendiri juga nggak masalah juga gitu ya. Ada banyak juga yang kayak gitu ya, yang di rombongan kita juga yang sendiri juga banyak gitu. Tapi yang jelas as soon as possible itu akan lebih bagus lah gitu ya, diniatkan untuk bisa sesegera mungkin gitu. Gitu. Mantap, luar biasa. Ini aku nggak bisa kasih komen. Oh iya. Nggak usah dikomen nggak apa kalau butuh. Ya diserap aja. Nggak usah dipakai. Itu kalau dari motivasinya ya gitu. Dari cerita-cerita ya kan udah mungkin countless ya, nggak kehitung lah gitu ya. Dari datang aja yang tadi cerita ya, kita kan begitu datang langsung umroh, langsung tawaf sa'i gitu ya. Itu hari pertama yang beres-beres itu, bahkan habis itu kan kalau aku langsung kebetulan langsung tahalul. Tahalul itu deket-deket maghrib, akhirnya mutusin balik lagi ke Masjidil Haram buat sholat lagi apa maghrib. Habis itu kok ya gimana ceritanya tawaf lagi gitu, kayak nggak kapok gitu ya, tawaf lagi gitu. Habis itu sampai isya baru pulang kalau aku sendiri ya. Waktu itu aku bilang sama Kania tuh gitu, ini aku udah exhausted banget gitu ya. Bahkan aku nggak yakin besok subuh bisa sholat di Masjidil Haram gitu. Tapi besoknya jam setengah 3 itu aku bangun-bangun jam 3 lewat dikit itu aku seger, Pi.
nggak ngerti kenapa gitu Hmm. ya. Padahal udah kayak malam-malam tuh kan kayak ya tahu lah Isya ya, tuh beres maksudnya jam 10-an ya ya. Nah, udah harus jam 10-an gitu. Kebayang lah ya, maksudnya orang yang udah demek banget gitu ya, maksudnya udah badan rontok banget lah gitu ya. rontok. Mau Masjidil Haram kayak mau apa kayak pokoknya aku capek lah gitu ya, gitu orang baru nyoba apa segala macam. Tapi bangun tuh segar gitu. Terus aku telepon kan ya, mau sholat di masjid nggak gitu ya. Terus kaget kan ya. Oh ini kok jadi ngajak gitu ya gitu. Oh ya maksudnya ya nggak ngerti gitu ya. Ya dari Allah tiba-tiba dikasih apa nggak Terima lagi. jelas ya kekuatannya dari mana gitu ya. Akhirnya ya udah sholat subuh di masjid khusyuk gitu ya. Hmm. Bahkan tawaf lagi pas di subuh-subuh itu gitu ya. Di Ka'bah, di depan Ka'bah juga ngaji bahkan 2 juz gitu ya, karena aku salah satunya kan pengen eh, nambah hafalan Qurannya gitu ya dan nggak lupa-lupa gitu. Jadi habis itu sepanjang subuh juga banyak doain tawaf doain gitu ya, gitu gitulah. Terus ya kita kan itikaf ya, subuh pulang cuma jam 9, deket-deket deadline-nya breakfast, jadi sarapan di hotel. Habis itu jam Sarapan maksimal jam ya 10. sampai jam 10, jam 11, jam deket-deket zuhur jam Dekat-dekat 11 tuh subuh. udah balik lagi tuh gitu. Terus sampai Isya di Masjidil Haram lagi gitu Nah, makan malam terlambat, paling ya. lambat jam 10 lagi. Jadi habis Jadi Isya habis Isya balik buru-buru. makan, bobo, setengah Heeh. 3 bangun lagi. Balik lagi. Subuh-subuh. Dan itu ya kayak jadi ringan gitu ya, dimampukannya gitu. Jadi dia balik lagi, ringan itu bukan masalah kitanya yang buat wah 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 gitu ya, wah, hebat banget ya gitu. Tapi ya dari Allahnya dikasih begitu gitu, karena kita kita mikirin sendiri juga kayak nggak make sense gitu ya. Orang kalau ternyata kita baru tahu belakangan itu orang-orang tuh pada kakinya pada swollen semua gitu ya, pada bengkak Bengkak. semua kan habis penerbangan 9 jam gitu ya, habis itu kan tawaf lagi gitu ya, pada plesteran yang grup kita itu udah Plester. bandage di mana-mana gitu ya, plester di all di apa di segala macam ya, alhamdulillah kita nggak ada problem sama sekali gitu, jadi ya kayak gitu-gitu lah ya, dimampukan sama Allahnya lah gitu. Terus belum lagi pas lagi ya habis itu kan ke Mina ya, eh, dikasih sabar gitu ya. AC, AC di tempat aku kan sempat mati. Itu orang udah pada shouting kemana-mana kan gitu ya. Protes ini. Emang kalian nggak bisa nih kirim electrician yang proper gitu ya. Kok bolak-balik dibenerin nggak bener gitu ya. Nah, habis itu kan di habis asar itu ada kayak lecture lah gitu ya. Ada kuliah dari syekhnya. Diingetin kan di Al-Baqarah tuh kan bilangnya kalau orang udah niat haji itu aman faradu fihinal haja wala rofasa wala fusuqa wala jidalan gitu ya. Jadi nggak berkata kotor, nggak berbuat fasik, nggak berdebat gitu. Nah itu baru dari situ orang pada nggak banyak komplain tuh gitu. Awalnya kan banyak komplain. Di situ kan aku mikir, emang ini orang-orang pergi haji pada nggak baca Al-Baqarah 196 itu ya, yang ayat tentang haji itu ya, kan aku jadi mikir ternyata memang nggak semua orang baca gitu. Nah jadi itu juga aku mikir nanti kan ya mungkin ada experience yang mirip ya. Jadi memang orang tuh banyak pusing di tetek bengek, pusing di milih-milihin hadis yang Kapan? gitu ya. Tapi Oh. Qurannya tuh suka kelupa gitu ya. Karena Kania juga coba tanya-tanya orang, kamu kalau ngaji suka baca artinya enggak gitu ya. Ya ternyata rata-rata hampir nggak pernah baca artinya kecuali surat-surat pendek yang dibaca gitu, itu yang pengen dia mengerti gitu. Jadi itu yang banyak orang tuh kayaknya memang gagal fokus deh gitu ya. Memang Qurannya tuh suka ke lupa gitu ya. Baca tuh ya hataman gitu ya, one day one juice dan segala macam gitu. Tapi secara isi itu nggak dicoba eh, bahkan bukan dihayati ya, ya dibaca aja enggak gitu ya secara terjemahannya. Ini yang masalah gagal fokus kali Bang. Itu ya, Fokus sih celak. yang celak-celak. Iya, jadi kan kalau aku tuh ngerasain pas lagi apa kan kalau kita cewek-cewek karena paketnya tuh sekamar berempat gitu kan. Jadi sama cewek-cewek yang laki-laki sama laki-laki berempat. Nah, itu tuh ya maksudnya mungkin banyak orang yang lebih fokus itu sama kayak gini. Ini sunahnya Rasul loh, kayak pakai celak. Kebayang nggak? Pakai celak gitu. Jadi mereka tuh beli-beli celak terus pakai alatnya gitu-gitu kan.
iya it's sunnah gitu kan, dan jam mereka pakai pakai celak, udah gitu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya sholat ke masjid itu nggak jadi prioritas gitu, kebayang nggak? Hmm. Jadi Mm-mm. seringkali nggak ke masjid gitu, kebayang nggak Pi? Enggak Jadi gini, jadi Banyak bahkan poin utamanya gitu yang dipaksa ditinggalin nih, gitu ya. bahkan ya, tanya itu dipaksa gitu. jadi pas Ini kamu besoknya kenapa nih, nggak iya, pakai gitu. Nah, udah gitu, udah Gimana tuh gimana? pertamanya cuma nunjukin ini sunnah nih gitu. Nah besoknya segitu lagi kan, pakai celak lagi. Gantian nih sekarang aku suruh ngasih tangan. Ini pakai nih celaknya, jadi kayak dipaksa gitu Pi, suruh pakai celak gitu, karena Hmm. ini sunnah gitu, Oh, gitu. hmm. Jadi oh enggak aku nggak biasa pakai gitu-gitu gitu kan. Jadi aku mikir juga aku nggak mau berdebat soal ini tuh sunnah atau budaya gitu, kebayangan Pi, karena kan kalau kita berdebat ini kita lagi haji gitu kan, jadi di haji kan kita nggak berdebat, jadi aku kayak meminimalisir konflik dulu tuh di apa, di lingkungan Kamar. kamar itu gitu kan gitu. Hmm. Ya, tapi ya gitu, parfum gitu ya, parfum parfum celak gitu-gitu, jadi yang sifatnya tuh kebiasaan-kebiasaan Nabi pada saat Nabi dulu tuh pakai begini pakai begitu gitu-gitu, itu tuh di ya Akan gitu. bersihkan ya, menurut mereka adalah itu adalah sunnah gitu. dan di-push ke orang lain tuh Dan harus orang lain buat ini tuh sunnah gitu. loh gitu, jadi kalau nggak pakai tuh mereka kayak Hmm. bingung, terus mereka nanya kamu sunni apa syiah gitu gitu ke aku gitu. jadi Eh, jadi kayak aku sunni kok sunni gitu gitu ya, maksudnya kayak terus udah gitu Tapi tapi begitu giliran besok ngobrolin ya, pas giliran ngobrolin misalnya gini kayak apa ya gitulah tentang ayat gitu ya. Ya aku tadi agak nggak enak nih, aku sempet debat sama si ini, kan kita nggak boleh ya di ayat ini apa berdebat gitu, mereka tuh nggak nyambung gitu Pi, nggak tahu itu konteks ayat itu tuh apa. Pas misalnya diajakin aku bangunin subuh gitu ya, bentar lagi kan setengah jam sebelum kan, karena kan jaraknya agak jauh. Itu tuh pada aku nggak subuh ke masjid gitu-gitu. Jadi mereka nggak berpikir buat sholat ke masjid gitu. Dan bahkan aku balik itu sebagian bahkan belum sholat subuh, padahal aku udah syuruk, kebayang nggak Pi? Gitu. Jadi kayak gitu loh, ini pas sama di kasur terus belum pada bangun gitu. Terus udah gitu akhirnya baru pada sholat gitu kan pas udah aku balik gitu. Jadi ya agak unik juga sih ya, maksudnya fenomenanya memang kadang-kadang yang lebih lebih kelihatan mata gitu, bagaimana ya, maksudnya yang ya sunah-sunah gitu ya, sunah-sunah definisi sunahnya tuh. Jadi aku juga berdoa juga sama Allah gitu. Kita dikasih kebijaksanaan buat ngelihat sebenarnya Nabi Muhammad itu nyuruh kita, maksudnya Nabi Muhammad itu nyontohin apa sih hikmahnya gitu ya, maksudnya apa sih esensi dari Nabi itu nyontohin ke kita gitu. Kita bisa bedain mana yang emang eh apa ya, wisdomnya dari Nabi Muhammad atau itu budaya Arab ya gitu-gitu. Gitu sih gitu ya. Aku juga pas lagi akhirnya pas di akhir-akhir kan ke bagian ke Nabawi juga ya, walaupun sebentar itu tuh berdoa banget di bagian situ gitu. Karena kan eh, apa ya, banyak ayat-ayat yang bilang kan kalau tugasnya Nabi itu ngebacain ngebacain kitab gitu kan, ngebacain kitab, mengajarkan isi kitabnya gitu kan, terus juga apa, ngajarin hikmah atau wisdom, sama ngepurify gitu, Nyucikan. menyucikan hati Hmm. umatnya gitu. Itu kan empat itu tuh kalau kamu baca ada di empat ayat terpisah-pisah, itu tuh ngomongin hal yang sama. Empat itu tuh tugasnya Nabi gitu. Nah, cuma kan maksudnya kadang-kadang ke skip ya gitu. Maksudnya yang Qurannya sendiri kelewat gitu. Quran tuh ngomong apa gitu kan. Kita baca Quran awal sampai akhir itu, bahkan kalau lagi itikaf itu kan orang baca Quran tuh kayak ngebut gitu Pi. Jadi kayak itikaf itu Sampai Quran di target ya. ya Quran di masjid kan, tahu sendiri kan, di Masjidil Haram ya Quran aja nggak ada artinya kan gitu. Dan Iya. mereka ngomong pakai bahasa Arab gitu. Sebagian mungkin bahasanya Urdu gitu kan, yang Pakistan, tapi mereka tuh nggak bahasa Arab. Terus bacanya juga ya gitu ngebut gitu kan gitu. Terus udah gitu ya udah pokoknya berhalaman-halaman gitu kan dibaca gitu kan. Ya itikaf begitu gitu, baca Al-Quran aja gitu. Dia memang sih bukan berarti nggak ada kebaikannya gitu, itu kan juga ada kebaikannya gitu. Cuma yang ya aku berdoa aja gitu, maksudnya Nabi tuh disuruhnya bukan cuman dia membacakan dan mengajarkan isinya kan gitu ya gitu. Terus ngasih hikmahnya gitu kan, ngasih wisdom dari situ. Jadi kayak aku mikirnya selama di Nabawi itu kayak pengen nerusin gitu ya, nerusin apa yang udah Nabi kerjain. Kita tuh baca Quran, kita coba pahami, kita coba apa yang kita pelajarin itu kita sampaikan juga gitu ke orang gitu. Quran itu ngomongnya begini gitu kan, Quran itu ngomongnya begini. eh eh, Berdasarkan yang kita pahami gitu kan, begini gitu kan. Gitu sih. Jadi kayak mudah-mudahan nih kasih kebijaksanaan gitu ya, bukan cuma ngelihat kayak Nabi pakai ini, Nabi makan kurma, seolah-olah kita di mana-mana harus makan kurma, padahal kurma nggak tumbuh di Australia gitu kan gitu. Kayak ya gitu-gitulah gitu kan, banyak hal yang sebenarnya itu
itu ya Nabi pada saat itu berbuka dengan kurma itu yang makan yang ada di situ misalnya gitu ya contohnya gitu makan yang ada tapi kita seringkali tuh fisiknya aja yang kita lihat ya udah berarti kurma itu sunnah gitu. Nah kadang-kadang kan kayak gitu ya mungkin benar mungkin salah gitu ya cuma ya gitulah mudah-mudahan dikasih kebijaksanaan buat bisa ngelihat sebenarnya apa sih makna di balik itu wisdom apa sih yang Rasul ajarin dan dikasih itulah ya apa Bashiro apa ya buat ke sana gitu. Jadi kayak aku tuh dapat dari Madinah itu karena aku baca ayat-ayat tentang Nabi Muhammad gitu ya, tentang Nabi itu disuruhnya apa. Yang aku dapat dari situ tuh akhirnya aku pulang dengan kayak begitu gitu. Makasih ke Nabi udah bikin kita jadi muslim dan menerusin gila gitu. Apa sih yang Sunnah. sebenarnya sunnahnya Nabi gitu. Yang dimana sunnah utamanya yang tadi kami bilang gitu ya, ngajarin Quran sebenarnya gitu. Jadi kalau kita baca Quran, kita ngedalamin, kita coba buka hikmahnya dari situ, ya itu udah sunnah Nabi yang paling utama gitu. Jadi ini menurut aku sih penting buat yang model-model masih muda gini ya, kayak Imal Idai terutama mungkin yang masih di kampus ya. Kan kadang-kadang gitu ya belajar terpapar sama apa lembaga dakwah gitu segala macam, apalagi sekarang banyak yang tahfiz apa segala macam. Kayak ya tadi gagal fokus gitu ya. Jadi seakan-akan kadang-kadang orang ngerasa mungkin hadis tuh lebih relate gitu ya, padahal hadis tuh ada konteksnya gitu ya. Sedangkan Quran tuh everlasting gitu. Jadi seakan-akan ya gini lah, kita kalau dikasih foto gitu ya antara orang gitu ya, ada dua orang laki-laki, satunya lagi naik mobil, satunya naik onta gitu. Ini kira-kira mana nih yang lebih sunnah gitu ya, lebih sesuai sunnah gitu ya. Ya kan orang kayak lebih gampang bilang ya ini naik onta nih gitu sesuai Nabi. Padahal kan nggak ada gitu, nggak ada ceritanya gitu. Nabi kalau hidup saat ini gitu, ya, insya Allah aku yakin Nabi bakal naik mobil gitu, nggak naik onta kan gitu ya. Ini orang tuh kayak ngambil kulitnya doang semua ya, kayak tadi ya gitu, nge-push masalah apa celak apa segala macam, tapi nggak lihat kenapa ya Nabi kira-kira nyaranin itu gitu ya, nggak lihat keseluruhan konteksnya gitu. Padahal yang udah jelas di depan mata gitu ya, yang kayak tadi sholat ke masjid gitu ya, atau ya tadi ya Quran itu Rukunnya lah. tunjuk apa segala macam itu malah dilupakan gitu ya, nggak dijadikan utama Jadi gitu. Jadi seakan-akan orang pengen ngikutin sunnah tuh literal hadis terus gitu ya, padahal hadis tuh selalu ada konteksnya, justru itu yang harus kita cari tahu kan gitu. Ini apa sih maknanya gitu ya? Kenapa Rasul nyuruh itu gitu ya? Karena kalau tadi kayak katakannya mungkin yang di Nabawi ya, mungkin kan pada tahu juga ada namanya Raudhah kan. Itu daerah antara rumah Nabi sama mimbarnya kan sebenarnya gitu ya. Jadi hadisnya itu kan apa ada space, ada ruang di antara rumahku sama mimbarku itu adalah Raudhah min Riyadul Jannah. Itu salah satu bagian dari taman surga gitu. Nah, orang-orang mikirnya ya itu kan taman surga gitu ya, asli taman surga nih gitu. Jadi kalau kita sholat di situ, doa di situ seakan-akan udah sholat di surga gitu. Jadi siapa tahu nanti kita dinaikin ke surga, padahal kayaknya nggak ada tuh riwayatnya yang ke arah sana gitu ya. Ya hadisnya cuma itu tok gitu ya, bahwa di antara rumahku sama mimbarku itu taman surga gitu. Jadi kalau kita lihat substansinya kan sebenarnya ya kalau kamu ngikutin langkahku bolak-balik kayak begini terus gitu ya, kita ngikutin Nabi ya kamu sama aja kayak melangkah di menuju surga gitu ya, kamu your way to heaven kan gitu ya sebenarnya. Karena orang-orang kan banyak gagal fokus kalau di Rodo tuh kan berdoa, ngevideoin atap-atapnya yang bunga-bunga, karpetnya hijau, padahal itu kan semua bikinan Turki Utsmani gitu ya. Di Nabi kan tanah doang gitu. Jadi nggak ada ceritanya. Itu kan imajinasi manusia yang karena Nabi bilang ini taman surga, dibangunlah sebagus mungkin daerah situ gitu. Jadi gagal fokusnya itu yang menurut aku penting juga gitu ya. Salah satu yang kita Deteksi. refleksikan lah gitu ya selama di tanah suci gitu, entah di Makkah, entah di Madinah. Itu poin yang lain ya, mungkin penting buat ya terutama yang giroh mungkin keislamannya biasanya lagi tinggi-tingginya gitu ya, atau apa lagi senang ikut kajian dan segala macam, lebih wise dan terutama ya tetap ya apa megang Quran dan sunnahnya itu eh, bukan proporsional ya, tapi ya tetap yang namanya kita tuh meneladani Nabi dan kita cinta Nabi, tapi kita nyembahnya Allah gitu. Jangan sampai dalam tanda kutip
nyembah nabi gitu. Karena di situ juga ada nuansa kayak begitu tuh gitu ya. Ada yang habis ngelewatin makamnya nabi berdoa lama gitu, seakan-akan kayaknya mintanya ke nabi tuh gitu. Karena mungkin orang tuh ngerasa lebih bisa connect ke secara emosional ke manusia gitu ya dibanding sama Allah langsung gitu. Nah itu kan udah agak-agak melenceng gitu ya. Gitu-gitu harus di ini juga dievaluasi juga lah gitu. Ya terus kalau yang Hmm. lain-lain agak backward lagi gitu ya ke Arafah. Ya di Arafah juga alhamdulillah kita banyak experience yang apa ya, mungkin ketika kita compare sama orang lain ya menyenangkan gitu ya. Karena di Arafah itu kebayang nggak, Opi, Ian, Idai, Imal gitu ya. Eh, di Arafah itu kan kita berdoa dari jam zuhur sampai jam sunrise, kayak sampai sunset kan gitu ya. Jadi jam 12 sampai jam 6 gitu. 6 jam gitu. Itu orang-orang tuh kan pada nyusun strategi doa gitu ya. Ini gimana aja nih gitu ya. Hmm. Kalau doa apa aja tuh? Karena sholatnya juga kan di jamak qashar waktu zuhur. Karena Hmm. supaya doanya full karena sunnahnya memang begitu gitu ya. Itu macam-macam tuh orang-orang. Ada yang ngobrol, ada yang doanya selesai. Begitu daftar doa udah beres gitu ya. Tidur. Habis itu ada yang tidur gitu ya, segala macam. Itu macam-macam bentuk-bentuknya gitu. Ada yang milih tetap di tenda gitu. Nah, ya alhamdulillah gitu ya. Kita tuh doa terus gitu ya. Dan eh, itu yang aku rasain ya terutama ya. Karena wukuf itu kan akar katanya memang wakofah itu kan berdiri dan diem ya gitu. Jadi doa sambil berdiri itu posisi paling khusyuk ya kalau aku rasain gitu. Jadi kalau duduk mungkin ngantuk apa segala macam. Karena kalau coba dilihat di Quran, semua peribadatan tuh gerakannya pasti berdiri, sujud, ruku, berdiri, ruku, sujud gitu. Duduk itu nggak pernah disebutkan sebagai gerakan ibadah sebenarnya di ibadah Kecuali yang ritual mengingat gitu ya. Allah ya. Paling yang ada kan cuma di Ali Imran itu doang gitu ya. Yadkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim itu kan cuman ini ya, bahwa mereka ingat Allah di semua kondisi gitu ya. Lagi berdiri, duduk, berbaring, ya pokoknya ngapain aja zikir gitu. Tapi kalau peribadatan kayak sholat tuh kan bukan dari zaman Nabi ya, tapi dari Nabi Adam juga udah disuruh sholat gitu. Makanya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh semuanya tuh disuruh sholat dan gerakannya kayaknya sih substansinya mirip-mirip semua tuh gitu. Nah, alhamdulillah selama di Arafah itu kita doanya nonstop gitu. Dan nggak butuh strategi. Aku bahkan sama sekali nggak lihat daftar gitu, Pi. Maksudnya kan ada ya, maksudnya orang nitip apa segala macam gitu ya, termasuk adik-adik semuanya, Opi, Ida, Imal, Ian, Ical, Ira gitu ya. Eh, itu begitu aku kebayang namanya gitu ya, ya langsung ngalir aja gitu ya, didoain semuanya gitu ya, meskipun mungkin apa ya kita tahulah apa namanya dalam tanda kutip ya kayak fokusnya kemana gitu, mungkin Imal lebih ke studi, Opi lebih kemana, Ical lebih kemana penyelesaian studi, habis itu karirnya dan segala macam gitu ya, kita doain semuanya gitu ya, komprehensif lah gitu ya, yang mulai diampuni dosa-dosanya dari kecil. Kalau misalkan pernah bikin menyakiti hati orang tua gitu ya, saudara-saudaranya atau mungkin teman-temannya itu segala macam. Terus kita doain ya semuanya lah gitu ya, yang sekarang gimana sampai eh, nanti kalau ketemu jodohnya, anak-anaknya soleh dan segala macam lah gitu. Ya itu juga part of ya hidayah ya yang aku bilang tadi gitu ya. Ya kok alhamdulillah sama Allah tuh dikasih eh, ilham buat ngomong terus gitu ya. Paling berhenti eh, berapa lah gitu ya, 20 menit buat zikir doang gitu ya. Habis itu berdiri lagi, doa lagi, nyambung lagi gitu. Jadi nggak pakai strategi-strategian tuh dari jam 12 sampai jam 6 tuh gitu ya. Doa terus gitu. Itu menurut aku juga ya bagian dari kemudahan yang Allah kasih gitu ya. Karena kita ngelihat juga ya tadi orang ternyata modelnya macam-macam gitu. Ya tanpa menjelekkan yang lain ya, ya mungkin Allah ngasih hidayahnya dengan cara yang lain ke orang-orang yang tadi gitu. Ya, tapi kita ngerasa happy gitu ya dengan experience-nya gitu. Termasuk kan ya alhamdulillah kalau aku kebetulan karena situasinya panas ya segala macam, masih bisa nyempetin tuh yang ke Jabal Rohmah itu ya, di kaki gunung Jabal Rohmahnya buat doa. Itu di situ apalagi ya, berasa panas, apa orang berkerumun dan segala macam itu lebih lebih instan lagi lah gitu ya. Istilahnya begitu berdiri aja udah langsung nangis tuh di situ tuh gitu. Hmm. Nggak pakai apa pemanasan gitu ya doanya.
Ya emang karena udah panas gitu. Jadi langsung begitu Campur keringat ya. iya langsung dapat kali Keringat yang dan air pertama tuh mata. langsung nangis aja terus gitu ya, minta istighfar lah apalah segala macam gitu. Nah jadi ya ya tadi ya mudah-mudahan sih diijabah, tapi lagi-lagi ya bukan bergantung ke doanya, bergantungnya ke Allah gitu ya. Allah tahu yang terbaik lah. Meskipun kita tetap harus yakin doa kita dikabulkan gitu ya. Dan yang penting ya dosa-dosa kita diampuni gitu. Kan kalau udah semua diampuni ya semuanya beres lah gitu ya. Semua bakal Allah kasih lah. Gitu. Terus yang ritual terakhirnya mungkin ya, ini yang juga aku pengen share tuh. eh kan kita kalau udah habis lempar jumroh dari Mina kan balik lagi ke Mekah. Sebelum pergi kan tawaf, aktivitas terakhirnya harus tawaf ya Pi ya. Jadi kan tawaf wada tuh. Sebelum meninggalkan Mekah tuh harus tawaf dulu. Itu harus jadi aktivitas terakhir itu. Itu tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, aku itu sebenarnya udah tawaf wada pas hari sebelum kita pergi dari Mekah gitu. Karena kan kita Paginya pagi-pagi. ya perginya pagi-pagi. Eh, rencananya itu memang habis subuh udah berangkat gitu. Jadi karena tahu itu, jadi aku tawaf wada itu zuhur ke asar, menjelang asar. Tania juga sama sebenarnya, berniat tawaf wada pada saat itu. Maghrib. Tapi ya pas deket-deket asar itu ngantuknya luar biasa gitu. Mungkin karena capek ya, kan jalan terus apa segala macam gitu. Itu eh, pas ya tawaf wada, aku berhasil 7 kali putaran gitu. Tapi ngantuk-ngantuk gitu. Kan ya udah bilang gitu ya, ini ngantuk-ngantuk nih nggak beres nih, cuman dapat 2 putaran gitu ya Min ya. Jadi kayak Aku nggak, tawaf asar full, Heeh, tapi maghrib niat aku tawaf pada itu habis maghrib. heeh, Aku cuma dapat 2 putaran gitu Pi. heeh. Terus kayak Udah udah capek gitu ya. Capeknya bukan capek kaki, tapi lebih ke ngantuk gitu Pi gitu. kayak kok Heeh. hilang fokus gitu. Itu kan ya WhatsApp ke aku gitu. Ini kayaknya aku mau tawaf wadanya besok pagi aja deh sebelum subuh gitu ya. Ini soalnya ngantuk banget gitu. Jadi jam 2 kita rencanain gitu. Aku juga bilang gitu, aku udah sih sebenarnya, cuman kayaknya aku nggak did it properly gitu ya. Ke orang lain aku juga ditanya, aku bilang gitu ya, kamu udah tahu wadah belum? Aku udah sih, gitu. Tapi I feels like I didn't do it properly gitu ya. Jadi kayaknya aku mau ulang deh besok pagi gitu ya, jam 2 gitu. Akhirnya benar, jadi besok pagi jam setengah 2 bangun, jam 2 mulai ngerjain tuh tawaf gitu. Dan itu alhamdulillah jadi khusyuk gitu ya, Pi ya. Jauh banget lah sama tawaf wadah yang kemarin gitu. Ya sepanjang jalan kan dari ayah juga kan udah dikasih tips gitu ya. Kalau tawaf tuh 7 putaran tuh biar ingat doanya beda-beda gitu. Jadi aku bayanginnya karena kita lingkaran-lingkaran, jadi lingkaran pertama itu yang paling dari diri sendiri, makin keluar ya makin kebuat orang lain kan gitu. Jadi lingkaran pertama 2 buat diri sendiri, lingkaran lab 2 buat istri gitu ya. Lingkaran ketiga buat anak karena anaknya 3 gitu. Lingkaran keempat tuh buat orang tua karena orang tuanya ada 4 gitu. Lingkaran kelima ya aku ikut Kania aja ya karena saudaranya ada 5, ya udah aku juga ikut gitu ya, buat saudara kandung Saudara kandung sama ya. saudara ipar. Ya. Lingkaran kan itu buat orang-orang yang kita kenal gitu ya, saudara extended family, terus orang-orang yang kita teman apa segala macam. Lingkaran ketujuh itu orang-orang yang nggak kita kenal, umat Islam secara keseluruhan apalah gitu-gitu. Nah itu khusyuk tuh Pi gitu. Dan aku sepanjang muter tuh nangis terus gitu. Sepanjang jalan gitu. Jadi jalan sambil pelan-pelan nangis gitu. Dan itu padatnya luar biasa sebenarnya gitu. Tapi lucunya gitu ya, mungkin karena aku nangis ya gitu. Jadi kayak ada shield gitu kerasanya ya. Aku kayak nggak disentuh sama sekali sama orang-orang gitu. Nggak ada yang desek-desekan apa sekali. Jadi jalannya lempeng aja terus begitu. Sementara orang lain dish, 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 gitu ya udah kayak apaan tahu gitu kan bentuknya lagi Bulat. ya lagi padat kayak begitu gitu. Apalagi yang Afrika gitu bikin barisan, wah, udah saling Barikade ya. naik kereta kan nabrak sana nabrak sini gitu. Jadi ya sepanjang itu sampai akhir lingkaran tuh sampai akhir tawaf tuh ya beres gitu ya. Karena ya gitu ya jadi bisa menghayati ini benar-benar waktu terakhir kita di Masjidil Haram di Mekah gitu ya. Kayak mau berpisah jadi penghayatannya banget lah gitu ya. Dan yang makin bikin apa spesial lagi tuh kan kalau di ya tadi ya lingkaran ketiga itu kan doain anak-anak ya, doain anak-anak kan kita inget ya
Kita pengennya anak-anak supaya sesuai apa doanya terkabul sesuai yang kita sematkan di namanya masing-masing gitu ya, Rashid Ibadur Rahman, Razan gitu ya segala macam. Itu pas habis itu kan udah beres ke kan ngepas sholat subuh, Pi. Pas sholat subuh imamnya bacanya ya Ibadur Rahman. Jadi baca Al-Furqan itu gitu ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna gitu. Wah, jadi makin Deskripsi Ibadur Rahman iya itu ada deskripsi di Ibadur Rahman itu sampai dari Al-Furqan. ya Al-Furqan dari ayatnya sampai habis gitu kan. Jadi makin makin syahdu lagi kan gitu ya. Waduh ini doain. Ya kan itu bukan cuma buat Abang Rashid doang ya. Tapi kan semua kita pengen karakteristik itu ya gitu. Jadi makin berkesan aja gitu ya. Jadi itu kayak ya ya seakan-akan tuh kayak kalau memang kita niat untuk benar-benar ya niatnya eh, ikhlas buat Allah gitu ya. Kayak tadi kan aku pengen ngulang gitu ya. Kan mungkin orang kalau fokus ritual nggak kan aku udah selesai gitu ya tawaf wada gitu kan. Iya, Hmm, yang penting wajib kelar gitu. beres dong gitu. Ha, ha, ha. Tapi kayak ya karena aku nggak merasa melakukannya dengan benar gitu ya. Ya aku ulang gitu ya. Jadi sama Allah dimudahkan aja gitu ya gitu. Dan justru dikasih banyak bonusnya gitu ya, banyak experience dan segala macam. Nah, itu mungkin juga ya ya bisa kita reflect lah ya, kita apa tarik lagi ke sehari-hari kita kayak gimana gitu loh. Kalau misalkan kita apa selama ini kering begitu ya mungkin memang pengen asal beres doang gitu ya. Ya kayak tadi eh, baca Quran misalkan, Sholat. sholat atau baca Quran itu jangan-jangan cuman ngerjain eh, apa tata caranya Menunjukkan doang gitu yang menurut kewajiban. kita. Tapi si esensinya justru kita nggak dapet lah gitu. Itu aku selama sholat di Masjidil Haram juga banyak dapet itu ya, kerasa lah gitu ya, bahwa sholat tuh komunikasi dua arah gitu. Karena kan ya mungkin bacaannya enak juga ya, kayak ngepas terus gitu Pi, si ayat-ayatnya gitu ya. Jadi seakan-akan memang sholat itu mostly dua part gitu ya. Ada waktunya kita minta, ada waktunya Allah kasih jawabannya gitu. Dan seakan-akan ya mintanya kan selalu pakai Al-Fatihah ya, ya karena budu ya karena saya ihdinas siratal mustaqim gitu. Dijawab Allah itu pokoknya ya pakai surat apa yang dibaca di setelah itu gitu ya. Dan itu kan kalau kita baca sendiri ya itu ilham dari Allah gitu ya. Jangan-jangan emang kita lagi butuh itu gitu. Kalau kita lagi sholat jamaah tuh kayak imamnya baca random tuh kayak pas terus gitu selama di Masjidil Haram tuh kan. Kalau kita paham artinya ya gitu. Oh ini lagi tentang haji gitu ya. Oh, Allah nyuruh kita begini 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 gitu. Jadi ya makin makin kerasa lah gitu ya. Itu. Luar biasa, luar biasa. Oke, jadi kalau dapat semua experience itu tuh tadi yang aku bilang gitu ya. Jadi mabrur tuh ya buat setelah haji gitu justru. Jadi bukan kita beres haji, rukun syarat apa segala macam terpenuhi, kita udah melakukan apa total action gitu ya kalau bahasa ESG-nya that's it gitu, bukan itu gitu kayaknya. Jadi justru mabrur tuh ketika ya semua values-nya itu karena haji itu kayak simulasi kecil doang gitu ya. Keseluruhan hidup kamu tuh ya manasik itu gitu ya dan harus ingat benar-benar bahwa ya Allah tuh kontrol semuanya gitu bahwa kamu harus struggle kamu harus put your best efforts gitu ya tapi jangan lupa bahwa variabel yang terkontrol itu terlalu yang bisa dikontrol itu terlalu banyak gitu ya jadi nggak ada ceritanya if you do A then uh, the outcome will be B gitu ya outcome-nya bakal begini gitu itu nggak that's not the case gitu ya nggak begitu ceritanya gitu ya tapi kadang Allah kasih sesuai usaha kamu gitu ya. Kadang Allah belokin sedikit gitu. Kadang Allah panjangin dikit gitu ya. Itu justru ya disitulah Allah berperan gitu ya. Kalau nggak gitu kan ya Tuhannya effort tadi kan gitu ya. Rencana lah, kepintaran kita lah, apa segala macam gitu. Dan itu mungkin pas lagi haji akbarnya justru yang kerasa ininya ya. Mungkin kerasa ini. Apa, diambil satu-satunya itu ya. Ya gitu sih. Jadi karena memang haji itu salah satu pilar rukun Islam gitu ya. Kan kita diingetin juga ya kalau setiap rukun Islam itu ada konsekuensinya kan. Sebenarnya ada pengorbanan yang kita lakukan gitu kan. Kalau kita syahadat itu kan sebenarnya kita berkorban tanda kutip ya.
yang mungkin hubungannya sama yang bukan Muslim agak berubah. Misalnya gitu ya, begitu ngucapin syahadat itu ada hukum-hukum yang kita harus ikutin, kita pakai hijab, kita nggak riba dan sebagainya gitu-gitu. Kita sholat itu ada pengorbanan waktu. Minimal. Minimal kita mengorbankan waktu. Kita puasa kita ngorbanin nggak makan nggak minum. Kita zakat kita ngorbanin harta kita. Nah, dan begitu kita haji itu kan kita nggak berharap itu jadi sesuatu yang mudah juga gitu ya. Jadi memang kita berkorban di situ, kita mengorbankan kalau ya emang kita itu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita give up untuk semua kontrol yang bisa kita yang bisa kita kontrol gitu. Jadi bahkan ya emang akan sampai di titik di mana kita itu ngerasa ya emang kita nggak bisa bergantung sama siapa-siapa. Kamu nggak bisa bergantung sama tour guide kamu, nggak bisa bergantung sama transportasi umum yang ada di sana, sama akomodasi, sama kemampuan kamu yang masih muda tiba-tiba bisa aja ntar sakit atau apa gitu ya gitu. Atau misalnya ya sama kemampuan manajemen pengen saving energi lah soalnya ntar masih ada banyak agenda-agenda lagi mesti begini begitu itu tuh kayak teori semua gitu karena pada akhirnya makin banyak keluar energi bisa jadi sama Allah dikasih kekuatan juga gitu kita ngalamin itu kan kayak pengennya tuh naik bis aja biar apa biar Capek. biar nggak capek gitu kan ada yang gitu ya kita pengen saving energi biar nanti karena kita nanti perjalanan masih panjang itu nggak jamin tuh bakal lebih seger juga gitu Habisnya nungguin 2 jam. karena karena nunggu bis itu berdiri 2 jam sampai 3 jam dibanding jalan yang cuma setengah jam misalnya gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya lihat berita-berita orang Indonesia terlantar, itu kita kalau diceritain bisa jadi kita mengaku lebih terlantar tuh, karena kita dari Mina ke Mekah itu jalan kaki, nggak pakai bis, nggak pakai apa, jalan kaki aja gitu. Itu berapa? 10 kilo lah kayaknya. Oh, lebih. Lebih 12 kiloan lah gitu. 25. 25 kilo ya, masa dari Minanya kita lempar jumroh terus kita ke Mekah itu dengan kondisi panas 45 derajat sampai bolak-balik semi sinkop juga gitu. Jadi bahkan aku ngerasanya masih muda nih gitu ya tanda kutip ya, mungkin bisa lah lebih lebih seger gitu kan. Ternyata ya sama Allah diuji juga gitu. Ternyata ada fasenya aku kayak apa ya, dizzy gimana ya, kayak orang dehidrasi bukan Hipoglikemik gitu. ya, karena saking Stroke. ya saking panasnya gitu kan gitu sampai harus tiduran dulu di pinggir jalan gitu-gitu sampai akhirnya sampai di Mekah pas hari H itu kan karena jalan ya gitu ya gitu tapi ya gitu sama Allah dikasih kekuatan aja karena kita mikirnya kita pengen ngikutin Nabi dulu gimana strugglingnya kita terima gitu jadi nggak usah dikeluhin gitu kebayang nggak Pi? Karena kan kalau lihat-lihat media gitu ya wah ini tidur di luar gitu kan kan tahu ya gitu ya orang Indonesia terlantar tidur di luar itu tuh terjadi bukan cuma orang Indonesia doang gitu negara lain Afrika juga banyak yang terlantar gitu bukan terlantar ya tanda kutip yang tidurnya di luar tenda dan itu nggak ya udah gitu toh di Musdalifah juga kita tidur di luar tenda gitu ya gitu ya kayak ya tergantung kita mau fokus sama yang kayak gitunya atau mau fokus sama ngerasain jadi nabinya gitu ngerasain zaman nabi dulu bahkan boro-boro tenda gitu ya maksudnya ya emang begitu aja gitu menerima kondisi itu apa adanya itu kadang-kadang kan kita susah ya gitu kan pengennya ngontrol semuanya gitu sampai akhirnya jalan gitu kan aku ngalamin sama Kak Hidman kan kita ketinggalan rombongan balik ketinggalan rombongan ya gitu karena orang Australia kan jalannya pada kencang-kencang Pi cepet-cepet Pi tiba-tiba hilang gitu gitu terus jadi kayak begitu ketinggalan rombongan justru malah ngerasanya awalnya agak ada paniknya juga wah ini pada kemana gitu kan hilang tapi akhirnya justru malah kayaknya ini dikasih sama Allah tuh biar kita lebih meresapi perjalanan kita gitu nggak buru-buru kan kebayang ya kalau kita harus nyari-nyariin guide-nya di sebelah mana ikutin rombongan itu kita kan doa juga nggak lebih khusyuk gitu ya gitu ya akhirnya kita perjalanan itu dimurnikan lagi niatnya kita nyampe itu bukan gara-gara ngejar guide gitu tapi kita ya emang melangkah menuju rumah Allah kan gitu jadi ya alhamdulillah sih banyak panen hikmah-hikmah gitu kan gitu sampai akhirnya udah jalan berapa 2 jam ya 2 jam 2 jam setengah tuh jalan gitu kan sampai kita tuh di Masjidil Haram tuh gitu kan sampai di Masjidil Haram niatnya mau ke hotel niat mau ke hotel kan ada askarnya kan di situ ya terus nanya kan tower ya tower di mana tower kan nanya gitu ya pokoknya pakai bahasa oke intinya sih towernya lah kita sampai gitu nah kayaknya dia salah dengar dia dengarnya tawaf
Udah gitu Jadi disuruh masuk lagi. akhirnya diarahinlah ke dalam masjid. Udah gitu Ya kita udah. harus kan ya. Loh, ini kenapa tiba-tiba udah di tempat tawaf nih kan gitu ya. Niat aku mau ke hotel gitu. Bukan mau tawaf Jadi gitu. Tapi begitu ditawar lagi. gitu. Begitu kena hawa dinginnya, wanginya kan beda ya, wanginya Masjidil Haram, wanginya terus apa? Dinginnya, terus lagi haus-hausnya banget minum air zam-zam itu tiba-tiba kayak dikasih seger gitu sama Allah. Kayak lupa gitu habis jalan jauh begitu. Jadi kayak tiba-tiba seger kayak ya udahlah kita tawaf aja gitu. Akhirnya kita tawaf aja gitu. Dan ya udah aja tawaf kayak orang baru dari hotel gitu, seseger itu gitu. Jadi kayak kita tuh nggak sejalan gitu lah ya gitu. Yang ngomong-ngomong saving energy itu kayaknya nggak begitu gitu teorinya gitu ya. Ya emang Allah kasih makasih aja gitu. Logikanya kita aja ya, saving Ya, energi. ya gitu. Begitulah. Dan aku dapat pengalaman juga karena setelah aku tawaf 7 putaran kan. Itu kan aku juga sambil doa ya. Mudah-mudahan juga apa ya kita jadi ahli Quran gitu kan. Kita juga dikasih sama Allah pemahaman isi Quran itu kayak gimana. Kita tuh bisa jadi Quran berjalan. Bahkan aku spesifik aku pengen banget bisa kalau ngomong tuh aku hafal ini ayat berapa, surat apa ayat berapa tuh ngomong apa gitu. Aku tuh pengen bener-bener Quran itu tuh ada di lisan aku gitu gitu. Ada gitunya kan gitu. Dan aku pengen jadi orang yang bermanfaat gitu-gitu kan kayak apa dikasih jadi orang yang bersyukur, terus kita dikasih ilham buat jadi orang yang bermanfaat sesuai dengan ridhonya Allah dan sebagainya gitu kan. Bukan aku doang, aku dan keluargaku. Aku tuh kayak keluarga udah aku sebut bareng-bareng itu kan kami keluarga besar kami lah gitu ya karena kan lagi sambil tawaf gitu ya gitu ditunjukin jalannya biar jadi manusia yang bermanfaat gitu ya terus kok diuji sama Allah ya pokoknya ditunjukin sama Allah begitu beres 7 putaran itu ketemu sama ibu-ibu yang dia dorong kursi rodanya sendiri tapi dia kayak udah nggak sanggup dorong kursi rodanya gitu gitu itu tuh aku dari putaran ke-5 sampai ke-7 sebenarnya nggak capek tapi kan lecet ya kakiku ya karena mungkin udah jalan belasan kilo gitu kan jadi lecet tuh kakiku aku jalan pelan-pelan sambil meringis sambil berdoa gitu kan nah habis putaran 7 itu kan tinggal sholat doang sebenarnya terus lanjut sa'i kan sebenarnya habis itu nah cuman ngeliat tuh si ibu-ibu itu akhirnya aku tanya ke ibu-ibu itu pakai bahasa isyarat karena dia nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa Indonesia otomatis ya gitu nah ternyata dia baru 4 putaran akhirnya ya udah Mom let's we do the three lah gitu nah aku dorongin tuh si ibu itu ternyata memang kursi roda dia tuh seret gitu jadi kayak nggak kekunci tapi emang seret jadi dia susah banget buat ngedorong kursi rodanya dia gitu akhirnya aku coba dorongin kursi rodanya jadi aku nambah lagi 3 putaran gitu kan jadi kayak logikanya nggak masuk itu udah habis dari Mina gitu kan udah 7 putaran mah bukan di lantai dasar ya lantai 1 tuh itu tuh jam 12 sampai jam 2 itu aku baru beres tuh 7 putaran aku lihat kan ini aku jam 2 waktu aku sampai jam 7 karena kan harus balik ke Mina lagi ya cukuplah buat sa'i nggak apa-apa tambahlah 3 putaran cuman begitu aku dorong tuh ya itu tuh nyerinya di kakiku hilang jadi tadinya kan aku kan kayak kapalan kamu kebayangkan kapalan banget jadi kayak pas lagi jalan tuh sakit gitu kan aku bilang sama si ibu itu Bu saya dorongnya pelan-pelan ya soalnya kaki saya lagi sakit gitu kan tapi pas aku ngedorong dia tuh kakiku hilang sakitnya bener-bener nggak ada gitu sama sekali rasa sakit pas lagi ngedorong sampai 3 putaran beres itu ya jadi kayak aku bingung ini kenapa kok tiba-tiba jadi nggak sakit kok aku ngedorongnya enak banget enteng banget gitu ya kayak ya aku bisa nambah doa aku bisa nambah zikir di situ kayak kenapa dicabut sama Allah ya sakitnya kan aneh banget ya nggak masuk akal gitu makin panjang jalannya kenapa malah hilang gitu kan udah sampai di situ tuh kayak ya Allah aku tuh karena aku sambil senang juga ya karena aku tuh di tanggal 8 itu aku ngeflag sebenarnya udah deg-degan karena di hari itu harusnya aku mens kebayangkan harusnya aku haid gitu. Jadi aku bersyukur banget sama Allah tuh masih dikasih tawaf hari itu artinya kan hajiku komplit kan gitu ya karena habis tawaf itu aku tetap bisa sa'i walaupun ternyata mens misalnya gitu tapi ya sama Allah dikasih gitu jadi kayak salah satu ya aku minta jadi orang yang bermanfaat aku juga dikasih haji yang komplit kayak aku tuh lagi bahagianya gitulah gitu ya di tanggal itu gitu sama Allah ditahan banget gitu ya mensnya gitu terus udah gitu ya udah akhirnya ya gitu akhirnya sampai sa'i ya alhamdulillah aja gitu sampai beres sa'i itu kayak nggak berhenti
pelan-pelan dijalanin tuh ya Allah kasih aja gitu ininya apa kekuatannya gitu. Jadi kayak emang aku ngerasanya apa ya, kita kan pengennya setelah haji itu kita tuh tetap punya apa ya, tetap punya apa ya, iman yang tetap. Spiritnya ya. Jadi kita bukan cuma nyari pengalaman fisik atau pengalaman emosional nangis-nangisnya gitu, kebayang nggak sih? Jadi nangis-nangisnya iya gitu, tapi apa ya? Aku tuh mau minta sama Allah biar ditunjukin apa ya? Iman aku tuh makin kuat gitu, kebayangkan Pi gitu. Jadi banyak hal yang akhirnya ditunjukin Allah, aku lagi kebelet pipis banget, aku minum zam-zam malah hilang kebelet pipisnya kayak gitu. Bahkan 6 jam kemudian aku nggak pengen pipis gitu, kebayang nggak Pi? Ya karena lagi itu kan aneh banget ya, nggak masuk akal gitu kan. Padahal aku minum air 4 botol gara-gara di perjalanan siang bolong gitu kan gitu. Terus ya sama Allah, ya gitulah. Kok sama sekali nggak ada rasa pengen pipis sampai aku balik ke hotel gitu kan kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak hal yang ya apa ya? Ya yang ya bikin bikin nggak habis pikir lah ya gitu buat aku gitu. Jadi kayak aku ngerasanya emang setelah beres haji itu kayak emang ya pesan ayah juga ya gitu ya. Kita kan emang disuruh membangun Ka'bah gitu ya, membangun Ka'bah di hati kita gitu kan. Jadi kok kita bisa tawaf 1 jam, 1,5 jam dengan khusyuk, sholat yang cuma 5 menit, 10 menit kadang-kadang nggak khusyuk kan gitu ya. Gitu. Jadi kayaknya emang kita emang perlu ngeset juga gitu. Kalau kalau tawaf itu kan kita udah ada rencananya ya. Maksudnya kayak doanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan gitu ya. Itu tuh masing-masing buat siapa aja gitu kan yang tadi. Jadi aku mikir juga kayaknya emang aku tuh harus menyengaja kalau sholat itu tuh punya punya hal yang aku harus sampaikan ke Allah gitu. Jadi kayak ya hari-harinya tuh hari-hari tawaf juga gitu. Ya misalnya Ahad itu hari pertama gitu ya. Terus Senin hari kedua gitu. Anggap aja kita tuh tawaf seminggu sekali lah gitu ya gitu. Jadi emang hari-hari kita tuh hari-hari tawaf gitu yang kita punya tema-temanya. Setiap kita sholat itu kita tuh sebenarnya ya misalnya apa sholat subuh itu ngedoain kita minta ampun lah, nanti pas sholat maghrib kita ngedoain anak-anak kita atau gimana tuh kayak punya tema-tema kayak gitu mungkin juga ngebantu juga gitu karena biar si apa si semangat atau bukan semangat ya maksudnya kayak kita tuh nggak cuma tergantung sama kita tuh harus ada di tanah suci biar kondusif gitu ya orang Allahnya ada di mana aja kok gitu ya bukan cuma di Baitullah gitu kan cuma ya gitu jadi kayak apa membangun lagi Ka'bahnya gitu ya di hati masing-masing kan pasti udah pada umroh kan gitu jadi kan maksudnya kadang-kadang kan gitu ya kangen umroh karena kalau umroh tuh kayaknya kondusif banget gitu-gitu ya memang gitu cuma Allah itu kan di dekat kita gitu kan gitu jadi emang Ka'bahnya kita bawa aja ke hati kita sendiri dan tawaf aja gitu di hati kita masing-masing gitu kan termasuk di setiap checkpoint sholat-sholatnya dan hari-harinya lah gitu. Jadi aku juga sebenarnya sambil menyusun strategi apa putaran aku tuh mau putaran kayak apa nih gitu ya gitu. Putaran tawaf aku tuh gimana gitu dari lingkaran terdalam sampai terluarnya sampai aku checkpoint lagi, aku tawaf lagi itu lagi aku renungkan lah gitu sebelum besok kan kembali ke dunia nyata hari Senin gitu gitu gitu. Berarti mau bikin nih dari Minggu sampai Minggu lagi. Yoi, Minggu sampai Sabtu. Sabtu itu apa? 7. Gitu. Sabat. Iya sih Ya bisa barangkali kayak mau kan udah pada umroh kan, jadi kan kebayang lah ya tawaf gitu kan. Atau ya minimal sholatnya sih. Aku doa aku yang cukup aku kenceng banget tuh aku minta dikasih sholat yang khusyuk gitu. Karena aku masih ngerasa sholat aku kan kadang-kadang belum khusyuk gitu ya. Masih ada yang ya gitulah kadang-kadang udah beres sholat tuh nggak terlalu ngebekas gitu jadi ya aku minta banget gitu sama Allah dikasih sholat yang khusyuk ya mungkin ya gitu aku dapat inspirasinya kok aku bisa tawaf 1 jam 1,5 jam tuh khusyuk banget masa sholat cuman sebentar nggak bisa kan gitu ya gitu jadi kayaknya emang harus ditema-temain gitu ya menurut aku ya sejauh ini gitu kayak emang ya kayak tadi kata Kak Hilmi juga sih kita tuh kan minta dan dijawab sekaligus gitu ya pada saat sholat itu gitu jadi ya emang Bismillah aja mudah-mudahan bertahan. Amin. Oke. Ya Kayaknya udah. udah lengkap nih. Makin malam makin lengkap orang. Iya. Iya, Demikian kira-kira udah terlalu malam. khawatir. Iya. Malam sih mau jam 10 ya. Kita mau jam 11. Intinya sih begitu ya. Jadi the whole experience-nya itu kalau buat kita sih ya banyak
hikmahnya lah gitu ya. Dan kita berharap bukan kita yang ngerasain, kita doang yang ngerasain gitu ya, tapi juga semua orang di seluruh dunia yang haji itu pengennya semua kayak gitu ya. Kita happy kalau semua orang kayak begitu gitu. Terutama ya masih keluarga ya, adik-adik di sini gitu. Makanya yang tadi aku bilang buat yang kelewat-kelewat ya. Jadi haji di usia muda tuh bukan masalah kita bisa ngerjakan haji dengan kekuatan fisik yang ada gitu. Karena fisiknya lagi-lagi kan kekuatannya dikasih sama Allah ya. Tapi justru lebih ke mikir setelah haji, kalau hajinya usia muda, ya insya Allah lah ya meskipun umur nggak ada yang tahu, kita tuh masih punya banyak waktu untuk eh, mengabdi ke Allah di dunia ini dengan mindset yang lebih matang gitu ya setelah haji itu tadi gitu. Jadi jadi spesialis-spesialis yang ya mindsetnya benar gitu ya, yang selalu dibimbing sama Allah gitu. Jadi eh, mau jadi dosen kayak, mau jadi peneliti kayak, mau jadi apapun gitu ya. Nanti jadi barangkali pejabat, direktur rumah sakit dan segala macam. Mindsetnya itu udah deket lah gitu ya sama Allah gitu. Dan itu ya mudah-mudahan sih dengan haji itu makin kerasa gitu ya, karena latihannya kan di situ gitu ya, dan itu berkali-kali disebut di Quran ya, terutama yang kalau Allah bilang tentang Nabi Ibrahim gitu. Jadi bekal untuk jadi ya kayak Nabi Ibrahim aja gitu ya. Ya kita nggak tahu sih ya, bukan kita berharap jadi pejabat ya, tapi sama Allah kan eh, dikasih apa privilege-nya itu ya, apa ini jailuka fil ardi imama gitu. Jadi dikasih apa tugas untuk jadi pemimpin di bumi gitu ya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa terutama. Nah, itu di di trainingnya dengan ngelewatin semua manasik itu gitu ya, ujian-ujian yang diujikan ke Nabi Ibrahim, kita dikasih versi mininya gitu lewat ibadah haji. Ya, kalau itu bisa terinternalisasi, kita bisa dapat esensinya, ya mudah-mudahan kita dapat bekal yang meskipun nggak selevel Nabi Ibrahim ya versi KW-nya lah gitu ya. Tidak Tapi apa. super. Iya. Jadi coba aja ya diupayakan dari sedini mungkin lah gitu ya. Paling nggak effortnya ada terus gitu ya. Tiap tahun ada terus gitu. Wallahu alam gitu ya. Kita nggak tahu dipanggil Allahnya kapan. Kalau bisa makin cepet ya kita happy gitu ya. Dengan cara yang kita juga nggak bisa duga gitu kan. Ya kayak Hilmi sama Kania juga kan ya tetap aja nggak bisa duga ya, meskipun ya dari awal juga kepengen gitu ya, emang niatnya ke Australia salah satunya ada opportunity untuk lebih cepat gitu ya tapi kan kita nggak bisa garansi juga pas kita berangkat gitu. Orang pas awal aja juga udah kayak sistemnya nggak jelas ya kan. Tahu kita pertama kali tahu kan kayak tadi kan ya cerita ya, begitu datang ke Australia sistemnya undian ya, undian maksudnya makin nggak jelas lagi kan gitu. Makin gak jelas ya. Nah, Makin dan apalagi random dikasih lagi. tahu yang diundi itu ternyata yang eligible cuman citizen, tahun lalu itu bahkan cuman citizen sih, permanent resident nggak bisa itu, apalagi temporary kayak kita gitu kan. Jadi cuman penduduk asli yang warga negara Australia doang tadinya gitu. Tapi ya kalau dikasih jalannya mah ya dikasih aja gitu ya, ya mudah-mudahan memang udah jalannya buat dikasih hikmah lah gitu ya sama Allah. Dan lagi-lagi bukan masalah kitanya ya gitu. Jadi bukan nggak ada urusan tuh dibilang Usahanya apa ya inspiratif sekali bla bla bla. Ya kayak tadi aku bilang gitu ya. Maksudnya kalau kita dikasih mampu sama Allah itu yang hebat Allahnya gitu ya, bukan kitanya. Bahwa Allah ngasih berkah loh ke orang yang nggak jelas kayak kita juga gitu ya, yang kita bukan siapa-siapa gitu ya, yang kalau dibandingkan ya orang seluruh dunia juga ya yang kayak kita juga banyak gitu ya. Tapi ya Allah masih sayang sama kita gitu ya. Kita juga diperhatiin gitu ya. Jadi ya memang Allah yang maha besarnya gitu, yang punya powernya gitu. No. Razan bilang, can you finish talking? Oh, mau. Ya mau nunggu ya bikin ini goal. Main FIFA nih. Azi, Jelasin ya halo. kayak main FIFA. Oh, jam segini belum pada bobo. Baru Ya Razan biasa doang. aja doang. Anak malam.
Oh, anak malam. Can you Anda please talk? silakan, ada yang mau ini dulu Quarter deh. ngobrol-ngobrol, boleh. Kalau udahan juga nggak apa-apa. Silakan. Ini kalau nggak ada respon. Iya, nggak apa-apa, Aman, nggak ada nggak respon juga. apa-apa, nggak harus ada respon. Iya, yang penting diresapi ya. Ya, Tuh, yang penting udah direkam, nanti tinggal di-share lagi. kalau di-share harus dikasih timestamp sih. Apa tuh? Random soalnya. Ya, random. Jadi biar part yang Oh gitu. ingin diulang lagi gimana. Aduh. Nanti dibagi rekamannya sama notulensinya ya kakak. Nah, Ya udah. Oke, sip. Kalau gitu. Oke, ya makasih Kak. Ini Kak Nia. Alhamdulillah inspirasi untuk bisa cepat berangkat lah, insya Allah. amin. Oh, Ya. Baru mulai Kalau kerja jadi didoainnya mah udah ya semua ya. Untuk berangkat haji juga doainnya udah. Jadi tinggal di apa Eksekusi. memantaskan dirinya aja gitu ya. Mudah-mudahan nyambung sama takdirnya lah. Gitu. insya Allah. Amin. Ya udah ditutup. oke. Itu tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita lanjut lewat WA. Ngobrol di luar konteks juga nggak apa-apa. Gitu. Kita tutup ya, adik-adik ya, dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, Apa? kita dokumentasi dulu kali biar di-share ke grup. Boleh. Grup mana? Ayo. Opi mah emang sesi MC nih. Pakai gaya apa? Gaya apa? Kannya agak geser ke arah Kak Hilmi, nggak muat ke frame. Nah ya, Dah. aku screenshot dulu ya. Oke. Oke, gayanya gimana gayanya? Dia gimana? Sama. Gimana Mal? Imal paling jago nih. Mal, ih. Ayo, Bapak. Oke, siap. Oke, apa Mas? 3, 2, 1. Gayanya gimana? Gimana kamu nggak ada jarinya? Oh, sini. Begitu. Dulu. Imal Oke, mana udah. jarinya? Lagi satu Oh, lagi. udah. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kita juga dong. Mantap. Gimana sih? Ntar ya. Kita Direkam kan bisa ya. share ya. Tadi nggak terlambat gara-gara anak-anak. Aman. Insya Allah di-share. Masih. Kalau nggak usah pakai ini udah. Nah. Oke. Yuk, silahkan. Ditutup ya Zoom-nya ya. Iya, Ya. terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.